warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami. Insya Allah hari ini kita akan survei atau melihat keadaan kebun ataupun lahan kami di Mila, di PD. Insya Allah hari ini kita akan melihat bagaimana keadaan kebun rambutan yang sudah lama kita tinggalkan. Bahkan akhir-akhir ini banyak kita lihat pohon rambutan yang sudah tidak berbuah lagi. Apakah itu karena faktor alam atau karena memang unsur hara dari pohon tersebut kekurangan, atau juga karena hama-hama yang ada di sekitar kebun kami ini. Insya Allah kita akan melihat langsung ke dalam. Apa langkah Anda untuk memperbaiki kebun rambutan hari ini? Ya, insya Allah kita hari ini terlebih dahulu kita akan mensurvei apa yang terjadi ataupun apa yang menyebabkan pohon rambutan kita akhir-akhir tahun ini tidak berbuah. Nah, nanti kita akan langsung survei ke dalam, cek it out. Ayo, kita masuk. Nah, di sini di depan kita sekarang sudah ada pohon rambutan yang memang umurnya sekitar 10 tahun ke atas. Mungkin ada 11 ataupun 12 tahun, karena pohon ini ditanam mulai dari sebelum tsunami. Sekarang sudah 2020, tsunami 2004 yang lalu. Jadi kita bisa lihat langsung sekarang pohon rambutan yang memang kalau kita lihat dari segi ilmu alam ataupun ilmu pertanian, kita bisa melihat langsung dari pohonnya ini. Mungkin bisa Anda dekati. Mungkin bisa kita lihat dari pohon ini ada bercak-bercak putih. Bercak-bercak putih ini bisa dikatakan adalah kudis yang ada pada batang pohon. Kudis yang ada di batang pohon ini sangat berpengaruh untuk kesehatan batang ini sendiri. Bahkan dengan sebab kudis yang ada pada pohon ini bisa menyebabkan memperlambat proses fotosintesis dan juga memperlambat menghasilkan bunga bahkan buahnya nanti. Ini yang pertama ya. Mungkin dari segi daunnya bisa Anda lihat sendiri. Nah, ini mungkin agak jelas ya daunnya ya. Nah, ini daun ini nih. Ini kan bolong-bolong ini daunnya. Ini bolong ini mungkin juga karena ulat yang ada, karena memang kebunnya sudah lama tidak terawat. Dan juga ada bintik-bintik putih ini. Ini kalau di padi namanya bakteri ataupun kresek daun. Ini juga sangat berpengaruh bagi kesehatan pohon ini sendiri. Nah, nanti insya Allah mungkin dengan langkah-langkah yang diajari oleh guru-guru kita akan memulainya. Baik itu dari segi pemupukan, penyemprotan, dan lain-lain. Dan bisa Anda lihat sendiri tanah di bawahnya ini. Sebenarnya tanah ini dulunya subur ya. Sekitar 5 tahun yang kebelakang tanah ini subur. Namun karena faktor pestisida ataupun penyemprotan rumput yang berskala tinggi ataupun sering kami lakukan, mengakibatkan mikro dan makro yang ada di dalam tanah ini menjadi kurang, sehingga unsur hara yang dibutuhkan oleh pohon sudah mengurang. Nah, jadi insya Allah kita akan memperbaiki lagi dari awal, yang mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Nah teman-teman, kita juga akan melihat beberapa faktor yang membuat pohon rambutan tidak memproduksi dengan baik lagi. Nah, di sini sudah ada pohon rambutan di depan kita yang memang kita lihat batangnya memang bagus, tapi kita lihat hasil dari buah yang dihasilkan daripada pohon ini sudah sangat minim. Nah, contohnya kita bisa lihat di sini. Ini ada dahan yang sudah mati. Kalau kami diistilahkan di Aceh di sini apa nih istilahnya, dengan redun ataupun dahannya berjatuhan. Ini disebabkan oleh ulat penggerek. Nah, kalau di padi diistilahkannya dengan sundep atau beluk. Jadi walaupun kita lihat secara langsung kita pikir ini adalah dahan yang sudah mati ataupun yang kering, tapi penyebab dasarnya ini adalah ada ulat yang masuk ke dalam ini dan memakan sel-sel yang ada di dalam dahan ini. Contohnya dahan ini.
Ini dasarnya dahan ini dari sini, namun sudah dimakan sama ulat dan berakibat mati. Nah, ulatnya biasa berada di dalam ini ya. Nah, di dalam seperti ini dia makan sehingga batangnya kering lalu mati. Juga faktor yang lain bisa kita lihat pucuk daripada dahan rambutan ini sudah menjadi kering seperti ini. Ini juga bisa karena faktor hama ataupun karena kurang kadar mikro dan makronya ataupun unsur haranya kurang. Nah, oleh karena itu kita akan memperbaikinya sedikit demi sedikit dengan cara kita mempelajari apa kesalahan selama ini. Nah, juga kita akan melihat salah satu faktor jika rambutan sudah berbuah namun tidak maksimal adalah dengan sebab adanya tunas-tunas kecil seperti ini. Nah, tunas-tunas yang kecil seperti ini juga sesuatu yang menghambat pohon memproduksi buah, ataupun jika ia sudah berbuah, buahnya akan kecil ataupun kurang manis. Jadi juga tunas yang seperti ini juga kita harus membersihkannya ataupun memotongnya. Oke. Oke teman-teman, jadi ini kita sudah memotong tunas-tunasnya. Jadi harus kita ketahui tunas-tunas yang telah kita potong itu harus kita kumpulkan dan kita bakar. Karena kalau tidak, nanti tunas-tunas ini lama-kelamaan akan menjadi serangan yang tidak baik juga kepada pohon. Yaitu dia akan menjadi bakteri atau bahkan bisa tempat bersarangnya hama-hama. Jadi kita akan langsung membakarnya sekarang. Teman-teman, perlu juga kita ketahui, ini mungkin sesuatu yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, nenek-nenek kita, yang namun kita sebagian orang juga mungkin sudah melupakan hal-hal tersebut. Jadi ini di depan kita ada tumpukan-tumpukan sampah ataupun kayu-kayu. Sebenarnya ini sangat penting bagi kesehatan batang pohon itu sendiri, karena dengan kita menumpuk sampah ataupun kayu-kayu ranting-ranting mati ini, jadi akar-akar yang ada di bawah pohon ini tidak langsung terkena sinar matahari, jadi tidak langsung transparan. Dengan demikian akar lebih terlindungi.
juga poin yang kedua yang perlu kami beritahukan, yang perlu kita ketahui yang bahwasannya asap itu juga sangat penting bagi kebutuhan daun yang ada di pohon. Karena dengan asap ini dia bisa meminimalisir hama-hama yang mengganggu daun, bunga, dan buah dan sebagainya. Jadi asap ini juga sangat bermanfaat bagi kebutuhan pohon itu sendiri. Oke teman-teman, sekarang kita akan memulai memperbaiki ataupun mencoba untuk memperbaiki pohon rambutan yang memang sudah lama tidak berbuah. Juga nanti kita akan mencoba melakukan cara alternatif, ataupun kita akan mengikat kawat ke pohon durian khususnya yang memang sudah lama berbuah. Konon katanya jika kita mengikat kawat di pohon rambutan ataupun pohon-pohon yang batangnya besar yang sudah lama tidak berbuah, nanti pohon tersebut di saat dia mengekspor energi dari tanah ke batangnya, tidak lagi untuk unsur kalium dan tidak lagi untuk unsur nitrogen, tapi akan dia fokus kepada unsur P ataupun unsur porpos, itu yang untuk menghasilkan putik bunga. Cekidot, kita cek alat-alatnya. Oke, jadi sekarang kita akan mencoba apa ya namanya ini, kerjaan tradisional lah kita bilang. Jadi kita akan mengikat pohon rambutan ini, karena memang pohon rambutan sebenarnya untuk musim saat ini kebiasaan kalau di tempat kami, kalau udah musim haji ataupun udah masuk bulan haji itu pohon sudah memproduksi bunga yang bakal akan menjadi buah. Namun kita lihat untuk pohon ini sendiri sudah waktunya tapi dia belum berbunga. Ya, jadi kita akan berusaha, memang semuanya kehendak dari Allah. Jadi ikhtiar itu dari kita sendiri. Dan insya Allah kita terus berusaha dan berdoa supaya Allah memberi yang terbaik untuk kita. Nah, jadi memang kita harapkan nantinya di saat seperti musim hujan seperti ini, pohon akan mengeluarkan putik bunga yang akan bakal menjadi buah. Jadi kita akan memulainya. Yang kita butuhkan adalah kawat juga tang. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Setelah kita lingkar, ini dari akar ataupun dari tanah ini sekitar 1 meter bisa, asalkan di dahan dasar. Jadi ini kita akan putar seperti ini ya. Nah, jadi ini hasilnya teman-teman ya. Sesudah kita ikat dengan kawat, kita putar pakai tang. Jadi ini kita akan biarkan selama sekitar 2 minggu. Dan kita akan terus cek perkembangannya. Apa yang kita dapatkan hasilnya nanti. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti channel kami. Dukung kami selalu dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info-info kami tentang seputar pohon rambutan ke depannya, insya Allah.